Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. 2 hari kebelakang terjadi polemik antara Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Ini karena apa? Karena pada acara pengarahan kader untuk penguatan solidaritas partai menuju pemilu 2024 yang diadakan oleh PDI Perjuangan pada tanggal 22 Mei hari Sabtu kemarin, ini Pak Ganjar ini nggak diundang. Padahal Ganjar Pranowo ini adalah tuan rumah. Dia ternyata hari Minggunya itu malah sepedaan di Jakarta. Nah, diketahui kalau ternyata yang aneh adalah sehari sebelumnya Pak Ganjar ini ketemu sama Bu Mega untuk menyerahkan sebuah lukisan karya pelukis namanya Pak Joko kalau tidak salah, itu untuk Bu Megawati. Nah, ini diketahui dari unggahan ini yang didapat dari Instagramnya pelukisnya. Nah, waktu dikonfirmasi ke Pak Ganjar, dia bilang kalau ya sehari sebelumnya jumpa Megawati di Jalan Teguh Umar itu karena ingin menyerahkan lukisan. Bahkan waktu ditanya juga dia meminta untuk ya jangan dikait-kaitkan sama hal-hal yang lain seperti itu. Dan ini ditegaskan oleh Pak Bambang Murianto yang merupakan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, yang dia juga ternyata dulu atau masih ya Ketua Bidang Pemenangan Pemilu 2024 nanti ya. Dan dia di situ mengatakan bahwa secara tidak langsung, secara sebenarnya eksplisit yang implisit, dia bilang kalau Ganjar ini wis kemajon. Dan wis kemajon itu sudah terlalu maju. Maksudnya udah curi start lah, istilahnya seperti itu. Dan dia bilang yen ora pintar ojo keminter. Kalau tidak pintar atau belum pintar, jangan merasa pintar dahulu, seperti itu. Itu yang dinyatakan. Jadi ini agak aneh karena konfliknya ini internal partai. Dan lebih aneh lagi karena yaitu tadi sehari sebelumnya Pak Ganjar bertemu Bu Mega dan di foto terlihat sumringah senyum, besoknya nggak diundang, terus keluar pernyataan ini tadi. Ganjar Pranowo ini dianggap terlalu berambisi untuk menjadi presiden 2024 dengan memperkuat pencitraannya di media sosial atau sosmed. Nah, seperti apa sih sepak terjang Pak Ganjar Pranowo ini? Seperti tercatat dan saya mencoba untuk riset di sini, Pak Ganjar ini aktif di medsos sejak dia menjadi anggota DPR RI fraksi PDIP pada tahun 2004 hingga 2013. Saya kayaknya kalah karena belum aktif tuh zaman itu. Dan dia ini adalah seorang yang, ini kalau tidak salah di sini, saat itu saja itu akun Twitternya pada saat dia menjadi anggota DPR RI itu sudah 1,9 juta dan Instagramnya itu 3,4 juta. Ini setara selebriti di tanah air. Dan dia saat ini juga ada dua acara yang memang ini khas beliau, dan saya pikir belum ada satu orang pemimpin daerah memiliki acara seperti ini, yaitu Panggung Kahanan dan Lapak Ganjar, di mana Panggung Kahanan itu memberikan panggung untuk seniman-seniman yang pada pandemi ini mengalami ya karena orang nggak boleh berkerumun, jadi mereka harus show di mana. Nah, ini diberikan panggung di situ. Dan Lapak Ganjar ini untuk para pengusaha UMKM atau pengrajin yang ingin memasarkan produknya sehingga bisa dilihat oleh para followernya di Instagram dan followernya di Twitter atau di YouTube-nya. Dan ini merupakan sebuah terobosan, tapi ternyata sepak terjang ini tidak terlalu dihargai dan dianggap sebagai pencitraan oleh ya partai di mana beliau ini bernaung. Tapi kita tidak perlu meragukan kesetiaan Pak Ganjar Pranowo ini kepada PDI Perjuangan, karena sejak di Fakultas Hukum UGM dia sudah ikut di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang waktu itu berafiliasinya dengan PDI atau Partai Demokrasi Indonesia sebelum PDI Perjuangan. Bahkan pada tahun 1996 saat waktu itu PDI ini pecah dan terus kemudian melahirkan PDI Perjuangan, Pak Ganjar ini waktu itu berseterunya Bu Mega dan Pak Suryadi, dan Pak Ganjar ini memang memposisikan dirinya mendukung Bu Megawati saat itu. Jadi dia pasti akan setia dengan partai PDI Perjuangan ini tadi. Akhirnya juga mendapatkan, kalau kalian nanti sempat nonton di tayangan saya sebelumnya, Pemimpin Masa Depan, di situ dikatakan bahwa momen kalau dibilang ini magical momennya Pak Ganjar ini saat beliau ini ditunjuk oleh Bu Mega untuk menggantikan
Jadi waktu beliau ini mencalonkan dirinya menjadi anggota DPR pada tahun 2004, beliau ini gagal. Karena akhirnya yang menang ini adalah Pak Jacob Tobing. Tapi ternyata di luar dugaan Pak Jacob Tobing ini dikirim ke Korea oleh Bu Megawati sehingga posisinya kosong dan digantikan runner-up-nya yaitu Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi anggota DPR periode 2004 hingga 2009. Di luar dugaan ternyata pada 2009 hingga 2014 beliau menjabat lagi. Tapi memang akhirnya sebelum berakhir di 2013 Pak Ganjar ini pamit untuk mengikuti pencalonan Gubernur Jawa Tengah dan akhirnya 2013 beliau memenangkan dan menjadi Gubernur Jawa Tengah hingga tahun 2018. Nah, mungkin yang ditakutkan oleh PDI Perjuangan adalah saat ini Pak Ganjar masih menjabat menjadi gubernur dan memang sedianya akan selesai pada tahun 2023. Sedangkan 2024 nanti pas banget akan diadakan pemilihan presiden yang terbaru dan jelas di mana Pak Jokowi tidak akan mungkin bisa mencalonkan kembali. Maka artinya apa? Artinya ini semuanya memang pas banget untuk Pak Ganjar. Apalagi dengan semua yang dimiliki saat ini, popularitasnya di medsos dan semua yang dia saat ini sudah tempuh, ini memang memiliki elektabilitas yang lebih dibandingkan Puan Maharani. Loh, kenapa kok Puan Maharani ini harus takut? Sebenarnya pada tahun 2014 terjadi satu hal yang selama ini dianggap merusak tradisi partai-partai di Indonesia, di mana biasanya yang dicalonkan menjadi wapres atau cawapres itu adalah pemimpin atau pemilik partai. Nah, saat itu seharusnya yang dicalonkan adalah Bu Megawati Soekarno Putri. Tetapi akhirnya karena elektabilitas Pak Jokowi yang mungkin saat itu dianggap lebih tinggi dibanding Bu Mega, akhirnya beliau yang dicalonkan. Dan elektabilitas Pak Jokowi itu ternyata tidak terjadi hanya karena PDIP yang mengungkit, tapi juga kepandaiannya memanfaatkan media untuk mendapatkan simpati massa. Pandai memanfaatkan media seperti apa? Ini kita masih ingat waktu persaingan Pak Jokowi versus Pak Bibit Waluyo, dan saat Pak Jokowi terus kemudian memenangkan posisinya menjadi gubernur DKI Jakarta, dia sempat pulang kampung ke Jawa Tengah dan di salah satu adegan dia bertemu dengan Pak Bibit Waluyo dan terus kemudian Jokowi mencium tangan Pak Bibit Waluyo. Nah, memang saat itu, saat dicium tangannya Pak Bibit Waluyo menepis dan berusaha kayak, apa sih, nggak usah begitu, seperti itu. Tapi ternyata semua sudah terlambat. Foto sudah diambil dan tersebar di media sosial. Ini ternyata sangat-sangat disukai oleh masyarakat dan saat itu juga elektabilitasnya langsung meningkat dengan pesat. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam partai PDIP ini tadi? Kenapa ini jadi penting? Karena PDIP adalah pemegang tiket terkuat saat nanti diadakannya pemilihan capres dan cawapres pada tahun 2024 mendatang. Dan kira-kira konflik ini adalah sebuah konflik yang memang pasti ini saya terjadi. Bisa dihindarkan atau ini sengaja dibuat. Nah, kita langsung akan lihat karena kalau kita ngomongin politik, kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang absolut. Tetapi kartu saya akan mencoba untuk membongkar ini semua sehingga sedikit atau banyak kita akan bisa melihat ada udang-udang apa di balik batu yang sekarang ini disusun menuju ke pemilihan umum 2024. Kita akan coba untuk buka di sini. Nah, kita ambil dari kartu pertama dan saya ini terinspirasi dari konten yang dibuat oleh Denny Siregar, ada di konten di Cokro TV dan silahkan nonton di sana. Tapi saya akan coba lihat melalui kartu saya, apakah memang cocok atau tidak pengamatannya, karena saya mungkin 80-90% setuju dengan itu. Dan 10%-nya apa nanti itu akan ada di akhir. Tapi kita akan sama-sama lihat di sini. Yang pertama, ini sebenarnya kartu yang cukup menyeramkan. Tapi kalau kita tahu artinya, sebenarnya ini tidak seseram yang kita sekarang ini ya mungkin anggap atau seseram gambarnya. Kartunya adalah kartu death. Yang ditakutkan oleh PDI Perjuangan adalah saat dimana nanti yang akan menjadi pemimpin ini ya, tidak berafiliasi dengan PDI Perjuangan lagi. Nah, itu yang ditakutkan. Karena jika elektabilitasnya meningkat, maka yang ditakutkan yang terjadi seperti Ridwan Kamil saat dia bisa mencalonkan tanpa ada partai apapun saat dulu itu. Dan ini adalah sesuatu yang memang patut diwaspadai karena biasanya memang yaitu tadi seperti saya bilang, pemimpin partai atau pemilik partai adalah orang yang akan dicalonkan untuk menjadi capres atau cawapres. Dan saat Jokowi naik pun itu di luar rencana dan elektabilitasnya memang sangat meningkat dengan pesat. Sehingga 2024 nanti ini sedikit untuk
ada ketakutan jika itu terjadi, sehingga mereka terus kemudian mungkin akan berpikir jika 2024 nanti adalah saatnya Trah Soekarno ini akan berkuasa kembali. Jadi memang harus darah yang langsung diturunkan. Kalau dulu Pak Soekarno tahun 2004 ya kalau nggak salah itu Bu Megawati Soekarno Putri, dan diharapkan nanti ini ada Puan Maharani yang akan menjadi presiden atau wakil presiden RI 2024. Dan dengan ini semua sepertinya ya mungkin untuk beberapa orang ini adalah sesuatu yang diharapkan. Tapi untuk partai politik ya semuanya memang berhubungan dengan kekuasaan. Tetapi ini adalah sebuah narasi yang memang kuat, seperti kuatnya narasi bahwa Presiden Indonesia itu harus orang Jawa. Presiden Indonesia haruslah seorang Muslim. Dan ini adalah sesuatu yang memang tidak tertulis, unwritten concession, bahwa ini harus disepakati. Tapi apakah memang benar Trah Soekarno akan menjadi presiden lagi di 2024? Nah, kita langsung akan lihat di kartu berikutnya bahwa kita harus belajar dari kasus Jokowi, karena dalam kancah pertarungan untuk menjadi presiden di era sosial media seperti sekarang, feodalisme ala partai-partai lama kayaknya memang agak susah untuk dilakukan. Kita bahkan melihat di pemilu yang terakhir, Mas AHY yang merupakan terah dari Pak SBY itu tidak bisa mengalahkan Pak Jokowi yang bukan anak sopo-sopo. Dan ini adalah satu hal yang harus dan patut diwaspadai. Dan apakah ini juga pertanda bahwa pemilik atau pimpinan partai itu harus menjadi wapres dan cawapres? Apakah memang harus seperti itu, dan apakah memang ini semua harus berhenti dengan 2 periodenya Pak Jokowi? Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kita tahu bahwa Pak Ganjar Pranowo ini elektabilitasnya memang sangat meningkat pesat, dan saat ini pun masih tetap diperhitungkan sejajar dengan Anies Baswedan, sejajar dengan Pak Prabowo Subianto, bahkan di urutan terakhir walaupun masih baru mulai, Pak Ridwan Kamil pun mulai untuk mengambil posisi ini tadi. Nah, kalau dilihat dari kartu The Eight of Cups, ada satu hal yang membuat ini kurang. Yang kurang ini yaitu tadi popularitasnya. Karena di era seperti sekarang, di mana millennials ini rules, dan di bawahnya ada senial yang mulai untuk membangun pondasi untuk kita nanti akan berbangsa dan bernegara di kehidupan yang berikutnya, di masa depan nanti. Ini pemimpin itu harus bisa dikenal oleh mereka. Pemimpin harus seseorang yang bisa dicintai. Pemimpin harus seseorang yang bisa digapai. Bukan seseorang yang, ingat ya, dulu kalau selebriti itu cuma ada di TV dan nggak bisa dikomentarin. Sekarang semua orang itu seperti bisa mengomentari idola atau selebriti yang terkenal saat ini. Nah, pemimpin pun sepertinya harus seperti ini. Ini yang membuat figur-figur seperti Ahok, Jokowi, Ridwan Kamil, dan Pak Ganjar Pranowo ini terus kemudian memenangkan hati di kalangan masyarakat karena mereka memiliki kedekatan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini sepertinya sesuatu yang hilang dari Bu Puan Maharani. Walaupun kalau dibilang secara terah, dia yang paling, kebayang nggak, cucunya pendiri bangsa. Ini kalau misalkan Amerika Serikat itu mungkin cucunya atau terahnya Abraham Lincoln seperti itu. Tapi ini sesuatu yang ya, karena perkembangan bangsa, karena perkembangan teknologi dan digital, ini sesuatu yang mungkin harus dipelajari oleh Bu Puan Maharani jika ternyata dia memang ingin head to head dengan Pak Ganjar dan juga mendapatkan simpati dari masyarakat. Karena pemenangan pemilu tidak juga melulu tentang kekuatan partai, tetapi dukungan dari masyarakat yang memang ingin pemilihnya dipilih secara langsung oleh mereka. Yang ketiga saya lihat di sini, kalau Puan apakah akan menjadi presiden? Oh, ternyata tidak. Karena yang ternyata nanti seperti akan digadang-gadang menjadi presiden itu bukanlah Bu Puan Maharani, tapi Pak Prabowo Subianto. Betul sekali, ada satu reuni yang tidak akan terduga saat Gerindra nanti akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk memenangkan pemilu di 2024. Ini adalah sebuah sinyal yang sangat kuat, karena dengan merapatnya Pak Prabowo Subianto menjadi menteri di kabinet yang sekarang, ini menunjukkan bahwa ada satu janji yang akan diberikan kepada beliau. Dan ini merupakan satu hal yang terjadi karena Puan Maharani tadi dianggap kurang populer, sedangkan Prabowo sendiri ini masih sangat populer karena 2 kali dia mencoba untuk menjadi presiden dan belum diberikan keberhasilan. Dan sehingga jika sekarang ini diangkat lagi, mungkin saja, dan ini kemungkinannya besar, masyarakat masih akan mengingat hal tersebut. Dan semoga diharapkan dengan tandem mereka berdua ini, PDIP akan memenangkan sekali lagi pemilu 2024 ini, walaupun Jokowi tidak akan bisa memperlama periodenya sehingga 3 periode. Nah, mungkin yang terjadi
Saat dimana PDIP sedang konsolidasi dan berusaha untuk merapatkan barisan kawin dengan Gerindra, yang terjadi adalah Pak Ganjar Pranowo ini tiba-tiba sudah lebih populer. Nah, ini mungkin ada seseorang yang mengingatkan kepada PDIP bahwa ini hati-hati nih. Pak Ganjar ini semakin populer, sedangkan untuk 2024 nanti itu memang belum disahkan dan belum dipastikan langkahnya itu akan seperti apa. Nah, jika ternyata di pusat terjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di daerah dan dilihat bahwa Pak Ganjar Pranowo di sini memiliki sebuah elektabilitas yang lebih tinggi, ini tentu saja akan menjadi sebuah masalah di internal partai. Dan yang ditakutkan jika Pak Ganjar Pranowo nanti elektabilitasnya ini semakin tinggi, maka apa yang akan terjadi di tahun 2014 nanti akan terulang kembali. Dan tentu saja PDIP belum tentu akan mau untuk menerima hal tersebut ini untuk terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi pada 2014 kemarin? Jadi kemarin itu sebenarnya Bu Megawati ingin mencalonkan kembali dirinya. Tetapi karena mengingat elektabilitas salah satu kadernya yang naik, yang saat itu menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka di detik-detik terakhir Bu Mega akhirnya mengumumkan bahwa PDIP mengajukan Pak Jokowi untuk mencalonkan dirinya menjadi presiden pada periode 2014 hingga 2019 yang lalu. Dan ini ternyata adalah sebuah langkah yang tepat, walaupun di detik-detik terakhir Bu Mega bahkan mendapat tentangan dari suaminya almarhum Pak Taufik Kemas. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Bu Mega ini adalah sesuatu yang melawan hal-hal yang mereka selama ini tradisikan, di mana seperti tadi saya sampaikan, pemimpin dan pemilik partai, bahwa mereka lah yang seharusnya dicalonkan menjadi capres dan cawapres. Apakah memang Terah Soekarno memang harus diangkat? Ini terbukti dari, coba saya lihat betul-betul, nah di Emperor, bahwa kepemimpinan tegas benar-benar dititiskan dari atas ke bawah. Ada sebuah slogan yang memang dijaga di dalam PDI Perjuangan dalam pemenangan pemilu saat ini, yaitu ojo pedot oyot atau jangan putus akar. Dan ini adalah sesuatu yang berusaha untuk digaungkan agar ya seperti itu tadi, Terah Soekarno ini masih tetap menjadi pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia ini tadi. Bahwa kali ini jangan sampai gagal, Terah Soekarno harus maju untuk menjadi capres dan cawapres pada 2024 mendatang. Permasalahannya Puan Maharani dianggap kurang untuk bisa memenuhi ya elektabilitasnya kurang dan masyarakat masih belum terlalu mengenal. Selain posisinya sebagai Ketua DPR RI, maka berdasarkan itu tadi bisa dipastikan bahwa tahun 2024 ini PDIP tidak ingin kecolongan. Apa yang sudah ditradisikan walaupun ini feodal itu sepertinya harus dilakukan, di mana penerus dari pemimpin atau pemilik partai inilah yang harus diajukan menjadi capres dan cawapres, walaupun pada kenyataannya elektabilitas dan popularitasnya ini masih jauh. Dan kalau kita bilang bahwa oh tenang saja, pemilu masih 2024 dan masih ada banyak waktu untuk melakukan ini. Nah, permasalahannya adalah jika Pak Ganjar nggak mengerem ini, maka ya Bu Puan akan naik, Pak Ganjar pun akan lebih naik lagi. Nah, saat nanti diadakan pemilu itu tadi, maka ini yang paling ditakutkan. Dan yang paling ditakutkan di sini adalah jika nanti jangan-jangan Pak Ganjar, jika elektabilitasnya ini meningkat dengan pesat, jangan-jangan apakah mungkin dia akan keluar dari partai PDI Perjuangan dan berusaha untuk mencalonkan sendiri, atau takutnya nanti malah diambil oleh partai lain. Jika itu memang terjadi, pasti ini akan jadi malapetaka partai, karena dalam politik seberang menyeberang bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan. Tapi kalau saya lihat Pak Ganjar dengan saya pernah ketemu langsung dengannya, datang ke rumahnya dengan foto Pak Soekarno yang terpasang di ruangannya, saya pikir kesetiaannya ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi memang untuk zaman seperti sekarang, masyarakat ini sudah kapok untuk beli kucing dalam karung. Mereka maunya itu memilih pemimpin yang mereka ketahui dan kenal dengan baik. Orang yang bisa mereka raih, orang yang bisa mereka protes jika ternyata ada sesuatu yang tidak mereka sukai, dan orang yang bisa langsung mereka puji dan bisa mereka temui secara langsung. Apakah memang dengan kemajuan media sosial seperti sekarang, seorang pemimpin harus pandai memanfaatkan medsos ini tadi untuk mencitrakan dirinya dan memberikan ketenangan kepada orang yang mereka pimpin? Tapi apapun itu, kita lihat bahwa Pak Ganjar ini orang yang memang paling mendekati dengan figur Pak Jokowi, yang memang terbukti diinginkan oleh masyarakat, bahkan mengungguli satu sosok yang lebih presiden, yaitu Pak Prabowo Subianto. Saya yang lahir tahun 70-an ini merasa bahwa presiden itu pantasnya Pak Prabowo. Tetapi kita tahu bahwa akhirnya yang dimenangkan oleh Pak Jokowi ini adalah sebuah
Kalau saya bilang ini adalah people demand. Satu kemajuan digital dan teknologi yang membuat orang-orang itu harus merasa dekat, dan mungkin saja Pak Jokowi ini memberikan satu rasa yang diinginkan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Dan jika memang rasa itu yang diinginkan, saat ini pilihannya tidak lain tidak bukan tentu saja adalah Pak Ganjar Pranowo dan ya mungkin Ridwan Kamil dan Bu Risma yang ada di bawahnya. Kita akan lihat lagi di sini, tapi dengan semua hal yang terjadi beberapa hari kebelakang ini tadi, rupanya PDI Perjuangan ini masih mempergunakan cara yang jadul dan kalau Denny Siregar bilang di sini itu dianggap kasar. Karena dengan caranya salah satunya Pak Bambang ini mengungkit-ungkit tentang saat pencalonan Pak Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah saat itu dia hanya memiliki uang 600 juta dan terus kemudian dibela oleh Bu Puan Maharani dan berusaha untuk dalam tanda kutip dimodali perjuangannya sehingga uang 600 jutanya dibilang udah nggak diterima dan silahkan dipakai untuk jalan-jalan, dan akhirnya juga memenangkan pertarungan untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah saat itu sampai 2 periode lagi di sini. Ini adalah satu hal yang memang ya betul, tapi rasanya nggak betul untuk saat ini harus diungkapkan seperti itu. Tapi memang apakah ini yang terjadi? Apakah konflik ini memang benar-benar terjadi? Atau jangan-jangan yang terjadi bukan 90% seperti yang saya lihat tadi, tapi 10% sisanya. Apa kira-kira 10% sisanya? 10% sisanya yang saya lihat di sini adalah the devil. Jadi ada maksud yang lain yang ingin ditujukan di sini. Saya nggak mengatakan bahwa mereka ini iblis atau apa, tetapi mungkin kalau saya bilang sifat berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang tidak seperti apa yang disampaikan. Jadi sepertinya mencoba untuk melakukan sulap di sini adalah jangan-jangan sebenarnya nggak ada konflik di antara mereka ini tadi. Jadi ini adalah sesuatu yang berusaha untuk di staging atau dibuat agar masyarakat melihat bahwa Pak Ganjar ini bersitegang dengan Bu Puan Maharani. Loh, apa tujuannya? Tentu saja jelas. Di era sosial media seperti sekarang, berita seperti ini adalah berita yang paling diminati. Berita yang paling gampang untuk dikunyah oleh pola pikir masyarakat. Dan jika ini memang terjadi, ini ada skenario good cop, bad cop di sini. Karena peluang pertama yang saya lihat di sini adalah Bu Puan Maharani ini berusaha collab kalau istilah YouTuber dengan Pak Ganjar Pranowo. Seseorang dengan elektabilitas yang sangat tinggi ini digabungkan dengan seseorang yang di masyarakat masih memiliki elektabilitas yang lebih rendah. Saat dibenturkan, maka yang terjadi adalah ya, dua orang ini dibicarakan dalam sebuah kalimat yang sama. Dan saat ini tentu saja elektabilitas Bu Puan Maharani akan meningkat dengan pesat. Dan orang-orang akan langsung tahu, oh ternyata yang ini loh. Dan saat ini dilakukan, otomatis elektabilitas yang meningkat ini akan bisa dipergunakan dan mendongkrak elektabilitas yang lebih jauh lagi untuk menghadapi 2024 nanti. Nah, Pak Ganjar tentu saja sebagai seorang kader partai yang setia akan tetap membantu dan patuh kepada perintah dari Ketua Umum Partai yaitu Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian yang kedua adalah PDIP tetap ingin mencalonkan Pak Ganjar Pranowo. Dengan cara apa? Dengan cara dia ini diposisikan menjadi seseorang yang terzolimi, yaitu partai yang terus kemudian tidak mengajak dia, terus kemudian semua orang mengasihani Pak Ganjar, dan dengan semua prestasi dan kedekatannya ini akan membuat orang-orang akan semakin simpati lagi dan Pak Ganjar akan memiliki elektabilitas yang sangat tidak terbendung, terutama jika saat ini melihat bahwa elektabilitas para pesaingnya seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan kalau Bu Risma masih satu partai ya, ini mulai naik dan takutnya tidak bisa dikendalikan lagi. Maka perlu sebuah booster, perlu sebuah NOS untuk membuat Pak Ganjar Pranowo ini benar-benar tidak terbendung lagi. Dan dengan adanya dalam tanda kutip konflik ini, maka apa yang diharapkan oleh PDIP nanti untuk menjadi partai pemenang pemilu di pemilihan umum selanjutnya, ini akan bisa diraih dengan mudah. Nah, tapi apapun itu, ini tetap sebuah hal yang memang jauh panggang dari api. Jadi kalau kita lihat, pemilu ini memang sebentar lagi, tapi juga masih lama. Sehingga kita masih akan melihat konflik-konflik atau drama-drama yang ada di masa yang mendatang. Tapi apapun itu, tetap pilih pimpinan yang menurut hati nurani kalian yang terbaik. Pelajari latar belakang mereka dan jangan hanya percaya kepada apa kata berita, karena berita itu bisa dibuat. Dan pembuatnya tentu saja memiliki maksud tertentu agar pembacanya melakukan sesuatu yang diinginkannya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga ini membuka mata kita akan apa yang terjadi sebenarnya. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam.